Kas! Hello? Lala! Ikaw, behave ka ba dyan? Of course, behave ako. Ang buwan lang ang utang mo. Ang kaso, 6 na buwan, kailangan nyo na magbayad sa isang Tinaya natin? Kasi nga we're drunk. Duh! Ano ba, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas alur film berjudul Bleed Foreign yang rilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan seorang pria anak orang kaya. Pria tersebut akan mendapat warisan tetapi syaratnya harus mempunyai istri terlebih dahulu. Ia pun kemudian menyewa seorang wanita untuk dijadikan istri palsunya. Tetapi lama-kelamaan, wanita miskin tersebut bisa membuat jatuh cinta pria kaya tersebut. Akankah kisah cinta mereka berakhir dengan bahagia atau justru sebaliknya? Sebelum video ini dimulai, silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Di awal kisah diperlihatkan Rocky dan keluarga mendengar ketukan pintu dan teriakan dari luar. Ternyata dia adalah pemilik kontrakan yang menagih uang kontrakan keluarga Rocky yang belum dibayar selama 6 bulan berturut-turut. Pemilik kontrakan pun mengancam jika minggu depan mereka belum juga bayar, maka keluarga Rocky akan diusir. Sementara terlihat Rocco selesai menghabiskan waktu dengan 2 perempuan dan berteleponan dengan neneknya bernama Lala. Rocco kemudian bertemu dengan pamannya bernama Cieto. Cieto mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan meyakinkan mitranya dalam memberikan proyek ke Rocco. Cieto pun menyarankan ide baru. Rocco pun berjanji akan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaannya. Ia pun akan mengiklankan perusahaan asuransinya dengan unik dan menarik. Cieto pun akhirnya memberikan satu proyek baru untuknya. Di malam hari, Rocco langsung mengadakan party bersama teman-temannya. Gretchen pacarnya kemudian datang dan langsung menampar Rocco karena sebelumnya Rocco tertangkap selingkuh. Di pagi hari Rocco mendapatkan telepon. Ia ditagih hutang oleh seorang wanita sebesar 2,8 miliar. Hal tersebut ketika Rocco kalah bermain judi. Ia pun berjanji akan melunasi hutangnya. Hari ini hari ulang tahunnya Rocco yang ke-25. Ia pun gembira karena akan segera mendapatkan warisan dari Lala dan bisa membayar semua hutangnya. Rocco kemudian menemui dan meminta uang yang akan ia terima ke pengacara Lala. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa ia akan mendapatkan uang jika usianya sudah mencapai 25 tahun, tetapi harus juga sudah menikah. Rocco pun tak terima atas keputusan Lala yang merubah peraturannya. Namun Lala menjelaskan bahwa yang ia lakukan semata-mata untuk kebaikan cucunya. Demi mendapatkan uang yang akan diberikan oleh Lala, Rocco pun kini harus mencari wanita yang siap untuk dinikahi. Rocco kemudian mendatangi Gretchen dan mengajaknya untuk menikah, tapi Gretchen menolak karena terlanjur sakit hati. Ia pun kemudian mendatangi mantan pacar yang lainnya, namun tak ada yang cocok. Marnik! Rocco! Mommy, is he our daddy? Okay ngayon. Mick pun mengatakan bahwa Rocco sangat buruk karena tidak ada satupun mantannya yang benar. Mick pun mempertanyakan tentang hutang 2,8 miliar yang harus dilunasi. Javier kemudian mendapatkan ide akan membuat sebuah audisi untuk dijadikan istri palsu Rocco. Sementara Rocky kini terus mencoba mengikuti audisi agar dapat pekerjaan menjadi aktor. IO-nya kemudian mengabari Rocky bahwa Rocco akan melakukan panggilan casting. Mendengar nama Rocco, Rocky langsung menjerit bahagia karena ia adalah pria idaman. Hari audisi pun tiba. Saat pertama kali melihat Rocco, ia langsung terpesona. Audisi pun dimulai. Satu persatu perempuan memperkenalkan dirinya, namun tak ada yang cocok sesuai dengan keinginan Rocco. Nama Rocky pun kemudian dipanggil, namun ia tak meresponnya karena sedang mengobrol dengan temannya sehingga pintu audisi kemudian ditutup. Rocky kemudian mendengar obrolan mereka dari balik pintu. Saat Rocco keluar membuka pintu, Rocky jatuh di pelukannya. Angat ka, dali! Rocky pun menjelaskan bahwa dirinya ikut menjadi peserta audisi. Di sana ia menjelaskan tentang dirinya. Rocky pun kemudian diterima perannya untuk menjadi pasangan palsu Rocco. Rocco lalu membawa Rocky untuk menemui neneknya Lala. Rocky yang sangat ngefans ke Lala yang merupakan seorang artis kemudian terkagum. Rocco kemudian menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara sembunyi-sembunyi. Mendengar hal tersebut, Lala meminta mereka agar melakukan pernikahan secara meriah agar bisa menyaksikannya. Lala pun akan segera mengabari teman-temannya. Rocco kemudian memaksa mengajaknya untuk menikah agar ia bisa mendapatkan uang dan Rocky mendapat bayaran. Rocky menjelaskan bahwa kamu memang kaya, ganteng dan aku menyukaimu, tetapi aku belum siap untuk menikah. Rocco pun lantas menjawab, aku pun tidak ingin menikah denganmu kalau bukan karena uang. Ia pun berkata, berapa banyak uang yang harus dibayar agar kau setuju? Kau butuh uang kan? Rocky yang merasa harga dirinya diinjak-injak kemudian mengatakan diri ini tidak untuk dijual.
Di malam hari, terlihat keluarga Rocky yang kujanan bersiap untuk pindah rumah karena kini Rocky sudah mendapatkan uang sebelumnya. Lala yang sedang lewat kemudian melihat Rocky. Lala pun mengobrol dengan Rocky. Lala sebenarnya sudah mengetahui bahwa pernikahan mereka adalah palsu. Rocky meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena sedang membutuhkan uang. Lala kemudian ingin menyewa Rocky agar melakukan pernikahan palsu dengan cucunya Rocco. Lala ingin memberikan pelajaran ke cucunya tentang belajar bagaimana menghargai apa yang dia miliki dan menghargai orang lain. Lala pun akan melipat gandakan tawaran yang sebelumnya diberikan oleh Rocco. Hingga akhirnya, acara pernikahan palsu pun digelar dan sukses. Kini mereka tinggal di Hong Kong. Saat akan tidur mereka ribut karena berebut kasur. Rocky pun mengusir Rocco untuk tidur di luar. Rocco tak terima dan mengingatkan ia sudah menyewa untuk semua ini. Tetapi Rocky menjelaskan bahwa tanpa dirinya, Rocco tak akan punya uang. Jadi, intinya Rocco lah yang sebenarnya membutuhkan Rocky. Karena atas pernikahan palsu mereka, Rocco akan mendapatkan uang. Rocky kemudian membuat beberapa peraturan. Pertama, istri yang bahagia berarti hidup bahagia. 2, dapat menambah aturan kapanpun. 3, tidak boleh ada wanita lain di hubungan mereka, tetapi Rocco tidak boleh mencintai Rocky. Javier kemudian menelpon Rocco, ia mengabari bahwa akan membayar hutang ke kasino. Rocky yang masih tidur pun dijahili olehnya. Pengacara Lala menjelaskan bahwa ia akan mendapatkan uang sebesar 47,5 miliar, tetapi uang tersebut dicicil setiap minggunya sebesar 2,5 miliar. Namun jika Rocco curang, maka akan mendapatkan hukuman. Rocco. Rocky yang baru bangun tidur kemudian mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya menanyakan kabarnya di Hong Kong bagaimana. Rocky pun mengatakan dirinya sangat senang. Ayahnya pun berterima kasih kepadanya karena kini kehidupan keluarga mereka sudah mulai membaik. Ayahnya pun meminta alamat rumah Rocky. Namun Rocky langsung menutupnya karena takut ketahuan bahwa ia melakukan pernikahan palsu. Saat berkaca, Rocky kesal melihat mukanya dicoret-coret. Rocky mengadu ke Lala tentang hal yang ia alami. Rocco pun mengatakan bahwa itu hanya sebuah lelucon. Rocco pun meminta maaf ke Rocky. Rocky menjelaskan bahwa dirinya akan meninggalkan Hong Kong dan kembali ke Filipina untuk mendukung pekerjaan Rocco. Lala pun mendukungnya. Lala kemudian memberikan rumah untuk ditempati oleh mereka berdua. Lala pun berpesan untuk menjaga selalu istrinya karena ia orang baik dan hebat. Rocco kemudian marah karena Rocky memilih kembali ke Filipina. Rocky pun mengungkit bahwa seharusnya Rocco berterima kasih kepadanya karena Lala hampir menangkap saya jika tidak memberikan alasan dan Anda tidak akan mendapatkan dana perwalian. Rocco dan Rocky pun kini hidup bersama dalam satu rumah. 1, 2, 3, up! Mang nanalo heads at ako yon. Good morning! Ano ba? May babati sa'yo. Kung magluto ka na, lumapit ka na doon. Don't be scared. Saat Rocco kembali kerja, Mick bertanya tentang cek minggu ini karena belum cair. Mick pun mendesak untuk menemui Paman Cito. Rocco menolaknya dan menganggap santai, tetapi Mick marah. Rocky kemudian mendapat kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit dan ayahnya kini sedang membutuhkan uang. Rocky pun berjanji akan segera mengirimnya. Rocco dan Javier kemudian menemui keluarganya dan memberikan sejumlah uang untuk berobat adiknya. Keluarganya pun mengatakan berterima kasih. Rocco mendapat kabar bahwa Mick mendatangi Paman Cito. Ia langsung bergegas ke kantor. Di sana, Rocco marah karena proyek yang ia garap diberikan ke ayahnya. Mick pun membalas marah karena ini demi kepentingan perusahaan mereka. Rocky lalu menasihati Rocco yang sedang dalam keadaan marah. Namun Rocco tak terima dan memarahi yang membuat Rocky terpukul dan patah hati. Di malam hari, curhat ke Lala tentang perlakuan Rocco terhadapnya. Lala menjelaskan Rocco menjadi pemarah karena waktu kecil ia meminta ayahnya untuk tetap tinggal bersamanya. Namun ayahnya memilih tinggal bersama istri barunya dan meninggalkan Rocco sendiri. Lala pun mengatakan bahwa dia hanya patah hati untuk waktu yang lama. Lala kemudian meminta maaf kepada Rocky karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Lala pun mempersilahkan jika dirinya ingin berhenti dari perjanjiannya, tetapi Lala akan tetap membayar. Di malam hari, sepasang kekasih kakek dan nenek kemudian memberi nasihat kepada Rocky yang sedang bermarahan dengan istrinya. Nenek tersebut mengatakan ia hanya perlu meminta maaf dan semua keadaan akan menjadi pulih. Ia pun mengatakan bahwa ini buktinya kami 50 tahun bertahan. Saat Lala akan membongkar tentang perjanjiannya dengan Rocky, tiba-tiba Rocky memotongnya karena mungkin belum siap. Saat mereka berduaan, Rocco pun meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Rocky mengatakan, Anda sekarang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Keesokan hari, Rocco mendatangi Paman Cito dan meminta kesempatan kedua.
Di sana ia pun berhasil memberikan kesempatan lagi dan memberikan sebuah proyek. Rocco pun langsung meminta maaf ke Mick, lalu Mick pun memaafkannya. Rocco kemudian mendapat ide untuk iklan produk mereka. Ia menyarankan agar mencari pasangan yang sudah menikah selama 5, 10, sampai 20 tahun. Dengan begitu dapat menunjukkan bagaimana suatu hubungan diperkuat selama bertahun-tahun. Mereka pun kemudian langsung melakukan syuting dan wawancara. Rocco dan Rocky pun sering berduaan bersama yang membuatnya tumbuh cinta di antara mereka. Isipin yan. Kain na. Huwag ko isipin. Thank you talaga. Ang saya-saya ko, grabe. Saya-saya ko talaga. Di tayo mag-dinner lahat. Dinner? Rocky, the family. Rocky pun curhat kepada Lala bahwa ia sangat cinta ke Rocky dan ia berniat untuk jujur tentang kesepakatannya yang pernah ia buat dengan Lala. Namun Lala mengatakan bahwa jika itu dilakukan maka akan membuatnya hancur. Rocky lantas berkata, jika ini dilanjutkan maka akan semakin membuatnya terluka. Lala akhirnya menyuruh Rocky untuk mengatakan sejujurnya ke Rocco. Di malam hari Rocco mempersiapkan sebuah kejutan. Acara tersebut dihadiri oleh ayah dan teman-temannya. Rocco pun memperkenalkan Rocky ayahnya sebagai istri. Rocco lalu mengatakan perasaannya. Di sana ia jujur bahwa dirinya menyewa Rocky untuk menjadi istri palsunya sehingga bisa mendapat dana perwalian. Namun kini ia ingin memperbaiki keadaannya dan ia akan bertanggung jawab atas segalanya. Rocco pun mengatakan jatuh cinta ke Rocky. Pada saat Rocco akan memberikan cincin, tiba-tiba Rocky jujur bahwa pernikahan mereka adalah penipuan dan itu palsu. Rocky pun jujur dengan semua perjanjiannya dengan Lala. Rocky lalu meminta maaf kepada Rocco. Lala juga meminta maaf memohon jangan marah ke Rocky karena ini semua salah Lala. Rocky mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Rocco. Namun Rocco tak terima dan ia kemudian marah. Rocky lalu jujur ke orang tuanya tentang pernikahan palsunya dan ia sangat menyesali. Ayahnya lalu mengatakan bahwa keluarga mereka memang miskin tetapi masih punya harga diri. Jadi ia pun akan mengembalikan sisa uang kepada Lala. Ayah Rocky kemudian membalikan uang kepada Lala. Di malam hari saat Lala sedang bersama Rocco, Lala memberitahu apakah Rocco dapat memaafkan Rocky. Ia pun akhirnya memaafkan. Scene berpindah ke Rocky yang kini kembali mulai mengikuti audisi. Namun ia terkena marah karena sudah 26 kali take syuting ia gagal. Sutradaranya pun mengatakan bahwa dirinya aktor terburuk. Rocky pun kemudian mendapat kabar bahwa dirinya dan keluarga mendapatkan audisi baru. Saat tiba di tempat audisi, ternyata Rocco yang mengadakan audisi tersebut. Rocky pun lolos tes audisi yang sebenarnya sudah disetting, dan kini Rocco menerimanya. Keluarga Rocky pun setuju mereka kembali bersama. Rocco kemudian mengeluarkan cincin dan mengatakan, apakah kau menjadi istriku yang nyata? Dengan senang hati Rocky menerimanya. Mereka pun mengadakan pesta untuk kedua kalinya. Film pun berakhir.